Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Oke, saya mau reading energi untuk Cancer couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 15 sampai 30 Juni 2026. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Cancer yang sudah like, comment, share, subscribe. Sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading tidak resonate untuk semua Cancer. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kalau kamu mau kasih super thanks, boleh, silahkan, tergantung keikhlasan hati kalian ya. Dan saya berterima kasih sekali untuk supportnya. Kalau mau kasih super thanks biar saya semangat ya. Terima kasih sekali. Dan general reading ini adalah bacaan umum. Jadi kalau tidak resonate, ambil positifnya, tinggalkan negatifnya. Kasih kesempatan untuk yang resonate, nonton energinya. Oke, kita mulai. Kita akan lihat cakramu. Energi Cancer couple, clarify. Please clarify. Energy Cancer couple, please clarify. Please clarify. Cancer couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, Cancer. Oke, di sini ada self worth. Kamu ngerasa kamu nggak layak gitu ya. Terlalu bekerja keras untuk memantaskan diri. Terlalu bekerja keras agar diterima orang lain di sini. Ya. Jadi kamu selalu merasa kurang dengan dirimu sendiri. Makanya kamu kayak jadi people pleasure atau membangun hubungan kodependensi, hubungan yang sangat bergantung secara emosional dengan pasanganmu. Itu juga sudah tidak sehat karena hubungan itu hanya sepihak. Salah satu cenderung membuat mengontrol pasangannya karena dia tahu pasangannya membutuhkan dia secara emosional atau kecanduan energinya. Di sini ada workaholic, bekerja terlalu keras. Bisa benar-benar di realnya kamu bekerja keras di sini, memang workaholic. Bisa kamu bekerja keras untuk hubungan, supaya kamu diterima, supaya pasangan kamu stay, supaya kalian tetap bersama dari pihak kamu. Ya, jadi kamu turunkan semua batasanmu. Di sini tidak ada ruang buat dirimu sendiri. Dan seperti merasa itu kewajibanmu untuk benar-benar memastikan bahwa pasanganmu bahagia. Sampai kamu mengabaikan dirimu sendiri. Di sini ada impasse, rubah caranya. So ini cakra kedua yang cukup menyala ya. Dan cakra kelima tentang komunikasi. Jadi cakra kedua ini gangguan di hubungan yang paling dekat, terutama pasangan ya. Karena cakra kedua ini cakra seks ya. Adanya itu di bawah perut kita. Jadi saya merasa ini kalian mungkin sedang tidak punya komunikasi yang baik, sedang berjarak, dan kamu ada di titik kelelahan secara mental, bahwa kamu lelah gitu loh, melakukan segalanya untuk hubungan ini. Hubungan cuma one sided gitu loh, hanya dari sisi kamu. Salah satu hanya menerima, salah satu hanya memberi. Jadi tidak ada titik keseimbangan. Dan di sini seperti silent treatment. Jadi bekerja keras, bisa benar bekerja keras di kantor, di pekerjaan, karena untuk membuang rasa frustasi, rasa stres di sana, membakar diri di pekerjaan ya. Dan di sini ada perseverance, ingin sekali bertahan.
Dari sisi kamu, apapun yang kamu punya, kamu ingin pertahankan. Ini kembali cakra seks, ya. Ini cakra seks, dan di sini ada miracle, di sini ada keajaiban. Kamu berharap ada situasi yang miracle atau sesuatu yang ajaib bisa membuat hubungan kamu tetap terselamatkan, tetap utuh di sini. Dan di sini ada forgiveness. Oke, mungkin fase ini cakra ke-7 di atas kepala tentang kebijaksanaan. So melepaskan maaf di sini, atau melepaskan maaf atau meminta maaf. Ini karena bisa vice versa. Tentang hubungan, kamu ingin pasanganmu kembali. Mungkin beberapa situasinya adalah pasanganmu meninggalkanmu karena merasa kamu nggak cukup buat dia. Dia ingin pasangannya tuh bekerja keras buat dia. Dan sudah berubah total pasanganmu. Menjauh darimu. Ada hal yang kamu pertahankan di sini dan ini merusak hubungan. Kita general reading, saya berusaha objektif di sini. So, saya merasa kamu berharap, kamu ketakutan kalau hubungan ini berakhir, berpisah. Dan mungkin kamu bersedia untuk minta maaf. Situasinya bisa terjadi seperti itu. Karena setelah dipikir-pikir secara bijaksana, di cakra, ini cakra kepala ya, warna ungu pekat. Enggak, ini bukan cakra kepala, ini cakra mata batin, forgiveness. So, ini cakra mata batin ada di antara kedua alismu. Saya merasa di sini kamu akhirnya bisa melihat dengan jernih bahwa banyak kontribusi kamu yang kamu pertahankan, dan ternyata ini salah satu pemicu atau trigger hubungan kalian berpisah. Di sini kamu berdoa, kamu berharap, kamu tidak bisa menerima kalau hubungan ini benar-benar berakhir. So, Cancer, mungkin akhir Juni ini fase kamu sedang benar-benar ingin adanya mujizat agar hubungan kamu dengan seseorang di sini kembali membaik atau dipulihkan. General reading ya. Ini bisa vice versa. So, video ini kalau banyak viewersnya, kalian akan dapat bonus reading, yaitu Twin Flame ya. Ini terakhir akhir bulan nih ada reading Twin Flame sebagai bonus. Tapi kalau videonya tidak banyak yang nonton, saya malas bikinnya. Jadi kalian bisa like, comment, share, subscribe supaya videonya nyebar gitu ya. Atau beberapa zodiak yang lain itu ada yang ngasih super thanks ya. Jadi walaupun videonya tidak mencapai viewers yang sesuai target saya, itu tetap saya reading karena ada beberapa yang memang ngasih super thanks ya. Jadi kalau kalian mau video kalian tetap ada gitu sesi di zodiak Cancer, kalian bisa kalian bisa dua kemungkinan yang tadi saya jelaskan ya. So, di sini ada love, unconditional love, self love, wholeness, affection, attraction, selfness. Di sini cinta. So, di sini tentang cinta tanpa syarat, terutama juga mencintai diri sendiri. Kasih sayang di sini, ketertarikan. Ya, tidak ada diri yang diutamakan. Ini tentang cinta, saling memberi dan saling menerima. Kasih sayang. Meeting and talking, suffering the moment, feeling elevate, building friendship. Ini dia. Mencoba membangun hubungan baru. Kalau kamu dealing dengan seseorang di sini yang sedang membuka dirinya untuk koneksi baru, dia sedang membuka hatinya untuk koneksi baru. Cut down, cutting out, separation, stop the pattern, silent treatment. So, dia benar-benar berubah. Dia tidak ingin terhubung denganmu. Seseorang di sini merasa kalian sudah berpisah dan dia sudah menerima bahwa kalian sudah berpisah, dan ini fase silent treatment. So, tidak ada komunikasi lagi di antara kalian. Di sini kamu ingin memulihkan hatimu,
Girl with the snake, kamu tahu dia sudah punya pengganti kamu. Semudah itu dia replace kamu. Tripartite di sini. Mungkin kamu ingin mengejar dia, bisa vice versa. Bisa kamu ingin dia mengejar kamu sehingga kamu replace dia dengan orang lain untuk men-trigger dia mengejar kamu karena merasa kamu punya banyak pilihan dan agar kamu memilih dia, begitu. Karena banyak trik manipulasi seperti itu. So nanti kita lihat energi dari 78 deck. Apakah kamu membuat situasi pengejaran atau memang kamu ingin mengejar dia, karena itu arti yang sangat berbeda. Oke. Kita lihat lagi dari energi kamu, Cancer. Cancer couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify energy Cancer couple. Clarify, please. Clarify. Thank you. Okay. Head card di sini, take a chance, risk, being strategic option, not showing hand, gambling. Seseorang yang sedang kebingungan di sini. Apakah harus kembali ke kamu, benar-benar menerima hubungan ini berakhir, atau ya memang banyak pilihan, tapi tidak memilih. Ya, bedanya the key dengan hand of cards ini, ada pilihan tapi dia tidak memilih. Kalau banyak kunci atau case, biasanya itu banyak pilihan. So dia sedang merasa bahwa walaupun banyak pilihan, tapi dia masih ragu apakah dia harus meneruskan hubungan baru, hidup dengan hubungan baru, atau dia tetap menunggu kamu. Patah hati di sini, ini bisa vice versa. Ada patah hati di sini yang dalam karena perpisahan. Di sini ada the butterfly, relationship involving to the next fase, healing, the inner child growth. Di sini tentang pertumbuhan. Dari hubungan kita bertumbuh, kita mengenal diri kita mengenal sisi trauma kita, dan kita belajar untuk menyembuhkan luka kita. Ya, secara tidak sadar kita melakukan itu. Ya, kita manusia dan kita punya kecerdasan akan hal itu, terutama tentang memulihkan luka kita. Apalagi saat kita menyadari bahwa kita punya luka itu. Bottom of the deck, girl with the snake. Ini sangat intens di energi kamu. Di sini tentang empath and narcissistic paradigma, being charm or use, enable boundaries. Mungkin menurut dia kamu narsisistik, atau menurut dia kamu narsisistik, atau menurut kamu dia narsisistik. Di sini hubungan tentang empath dan narsisistik, salah satu cenderung mengontrol pasangannya untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Terutama menghadirkan orang ketiga agar ada situasi pengejaran. Dan di sini ada girl talk. Kamu bicarakan dia ke teman-temanmu, not today, tapi kamu tidak ingin terhubung dengan dia. Heart with a K, ini banyak pilihan. Banyak pilihan. Say, I welcome love, meeting the one, open your heart, getting together, perfect. Bisa kamu ingin kembali sama dia, kamu ingin mengejar dia. Mungkin pengejaran itu adalah kamu ingin mengejar dia. Bisa, nanti kita lihat itu 78 deck ya. Cancer. Tapi di sini ada trigger orang ketiga. So menurut saya salah satu sudah mulai mengizinkan seseorang atau orang lain masuk dalam hidupnya. Salah satu punya banyak pilihan tapi dia belum memilih siapapun. Bisa tentang itu juga. Kita akan lihat lagi. Cancer couple, energy Cancer couple, energy Cancer couple. Cancer couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify. Cancer couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify. Thank you. The Metal King are discipline, armor, boundaries. Batasan. Salah satu benar-benar konsisten dan disiplin untuk melindungi dirinya.
dibatasi komunikasi ya, ada silent treatment di sini. Cakra kedua, adanya ketidakaktifan. Kalian berdua mungkin membakar diri kalian dengan bekerja di sini. Kamu bertahan, tidak mau mengejar, tapi ada fase kamu ingin mengejar ketika mungkin dia men-trigger kamu dengan situasi ada pihak ketiga. Di sini dia membuka hati. So dia menciptakan batasan. The Cosmos Creativity Vastness. So saya merasa di sini banyak cara kreativitas untuk meneruskan hidup. Ada yang terus mengawasi seseorang dari jauh di sini. The Queen of the Light, Illumination Enlightenment Celebration. Salah satu sudah begitu bersinar, seperti tidak lagi terhubung secara emosional. Ini juga yang men-trigger pengejaran. Salah satu mungkin terlihat sudah pulih, sudah sembuh, sudah bersinar lagi, sudah memulai melanjutkan hidupnya di sini. Beberapa ini karena seorang empat yang berhasil sembuh dan keluar dari pola berulang, kejahatan berulang, pelanggaran berulang yang dilakukan oleh narcissistic. Karena Girl with the Snake, this is about empath with narcissistic. See, this is about empath with narcissistic paradigma. So salah satu mungkin merasa bahwa hubungan ini tidak layak untuk diteruskan karena hanya dari satu pihak dan ini hubungan yang beracun. The Phoenix, kamu merasa hancur jadi abu dan harus bangkit di sini. Ada dua cara ya, ini bisa vice versa. Salah satu punya cara adalah dengan mereplace pasangannya dengan orang lain. Salah satu mencoba cara untuk meneruskan hidup dengan menyembuhkan dirinya, menemukan dirinya, dan lahir baru di sini menjadi Phoenix. Versi lamanya hancur, berkeping-keping jadi abu dengan luka dan rasa sakit, broken heart di sini. Confirmation. System of the season, cycle of crown, natural law, divine order. Siklus yang berulang-ulang. Aturan semesta, sang pencipta tentang hukum karma. Ini kehendak pencipta untuk mempertemukan kalian, terutama untuk melebur salah satu, untuk kelahiran kesadaran di level yang lebih tinggi. So pencipta menghadirkan seseorang di sini untuk membangkitkan kesadaran dan menghancurkan versi lamanya di sini. So salah satu adalah pasangan karma di sini yang bertugas menjadi api peleburan. Dia datang membawa kesengsaraan, kehancuran, penderitaan yang dalam sehingga diri seseorang yang lama itu harus dilebur. Kita bicara The Phoenix ini tentang peleburan dengan api, tapi apinya tidak nampak karena yang dikirim itu adalah pasangan karma, orang karma. Dia adalah wadah untuk melebur manusia dengan cahaya, apalagi punya kesadaran. Tanpa kita sadari, kita berhadapan dengan oven api neraka, yaitu pasangan karma atau orang karma. Dan di sini ada the resting tree, passion and stillness. Di sini ada kelelahan, awal baru di sini. Salah satu punya versi baru. Ya. Vice versa, kalau kamu yang di bottom of the deck, di sini ada versi baru, ada kebangkitan kesadaran. Kamu bukanlah Cancer yang lalu, bukan Cancer yang dulu. Cancer yang dulu dia tidak akan temukan lagi. Kalau kamu di bottom of the deck. Sekarang kita lihat energi dari 78 deck ya. Energi Cancer couple. Kalau mau tahu tentang Phoenix, Anda bisa mencoba untuk searching di Google tentang makhluk mitologi yang namanya Phoenix. Phoenix ini
Ceritanya juga lahirnya dari Mesir ya, bukan dari Yunani. Yang namanya burung babu ya. Di sana tentang bagaimana peleburan jiwa, di mana jiwa yang harus berevolusi. Oke? Karena hidup di dunia adalah hanya kunjungan ya, bukan selamanya. So memilih untuk berevolusi, bertumbuh dengan kesadaran, mencatat pengalaman selama di bumi, mencatat pelajaran selama di bumi, ini akan berguna untuk kehidupan berikutnya di dunia jiwa yang lain, di mana itu akan menolong jiwa-jiwa cahaya yang lain menyadari bagaimana kegelapan sekalipun yang paling pekat tidak bisa memudarkan cahaya atau mematikan cahaya itu. Malah cahayanya akan bersinar dengan indahnya. Kegelapan yang pekat adalah kehancuran, penderitaan yang paling dalam di sini. Oke, kita dilebur dengan adanya penderitaan. Oke, kalau kamu menjadi bagian yang dilebur, bukan jadi bejana atau panci neraka, bersyukurlah karena kamu makhluk atau masuk dari keluarga cahaya. Tapi kalau hidupmu hanya merusak, ya, menghancurkan hidup orang lain dengan sadar, berarti kamu bagian dari panci neraka yang membakar. Kalian adalah alat panggang api panggang peleburan gitu. Itu jiwa yang lahir lagi dan lagi di bumi, di kelas yang sama, tidak mau belajar ya. Jadi kalau dia kelas 1 SD, dia kelas 1 SD mulu. Kalau dia nggak bisa baca, dia nggak bisa baca mulu, dia nggak mau belajar ya. Jadi jutaan tahun bolak-balik jiwanya itu hanya untuk lahir lagi, masuk lagi di kelas yang sama, nggak mau bertumbuh, menolak berevolusi. Ada akhirnya nggak jiwa kayak gitu? Ada. Nanti dilebur nggak balik-balik tuh, benar-benar masuknya di dunia neraka sih. Jadi berbahagialah kalau kamu tidak melakukan apapun, tapi kamu diserang, dihancurkan, difitnah. Orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang menjadi panci neraka. Dia membawa api peleburan. Oke? So kita akan lihat energi Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi masa lalu, energi masa sekarang 15-30 Juni 2026, dan energi masa depan. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you. Di sini tentang kebahagiaan, perasaan yang terpenuhi, ledakan kemarahan. Oke. Kamu dealing dengan seseorang yang moodnya tidak stabil di sini. Mudah berubah. Usia mungkin lebih muda dari kamu. Kamu berharap ada hubungan yang stabil, kebahagiaan tanpa drama, kestabilan finansial, rasa aman, rasa rumah untuk pulang. Tapi di sini ada ledakan karena kamu tahu dia memposisikan kamu pada situasi berkompetisi. Dia menciptakan banyak pilihan. Kamu jealous ya, kamu marah ya. Ya, kamu marah. Ya. Secara primitif manusia punya bakat alami tentang mencintai dengan obsesi. Hak kepemilikan. Itu semua manusia punya. Ya, sifat primitif itu semua manusia punya. Yang membedakan apa? Kesadaran. Ada yang sudah belajar untuk melepaskan. Ya, saking belajar melepaskan, jadinya dia nggak punya apa-apa. Ada yang punya pengalaman kayak gitu, tulis di kolom komentar. Mudah melepaskan, oke, bukan punya gua, bye. Lepas. Mau barang, mau situasi nyaman, mau manusia, dilepasin.
Nah, tapi kamu belum ada di level yang semudah itu melepaskan. Oke. Pikiranmu masih di 3D ya. Pikiran 3D, kesadaran 3D. Kesadaran yang sangat biologik manusia gitu loh. Aku punya, aku miliki, tidak boleh ada yang ambil. Kalau ada yang ambil, aku marah, aku cemburu, aku fight, aku akan merebut kembali. Itu sifat 3D. Oke, so ini reading sambil coaching. So, kalau punya pikiran seperti itu kalian ya, coba berpikirlah begini, secara level 4D atau 5D ya. Kalau di 5D itu udah kelas cahaya ya. Cahaya itu, jiwa itu dia sendiri, bahkan gak berbentuk, dia hanya cahaya. So, saking dia gak punya bentuk, dia tidak merasa bahwa dia harus melekat. Oke. Jiwa itu merasa dia gak perlu melekat, dia harus bersinar aja gitu. Karena memang dia bersinar tanpa perlu berusaha ya. So, berpikirlah begini, kita masuk di 4D aja deh, gak usah di 5D. Kesadaran 4D, 4D. Berpikirlah begini, kalau dia mau stay, dia akan stay. Tapi kalau dia mau pergi, oh ya, ini konfirmasi dari handphone saya. Kalau dia mau stay, dia akan stay tanpa kamu begging, tanpa ada upaya. Karena dia manusia dewasa, punya kesadaran. Dia patut memilih. Jadi kalau dia memilih pergi, sekeras apapun kamu berjuang untuk membuat dia stay, tidak akan terjadi. Manusia dewasa, terutama dengan kesadarannya, walaupun itu di kelas 3D, dia akan tahu apa yang dia lakukan dengan segala resikonya. 5 of Wands. Kamu ingin hubungan bertumbuh, kamu marah, emosi, kamu merasa itu milikmu, itu milik gua Nona, dia selengki, dia kesana kemari, godain semua orang, cut off, tutup aksesnya, biarkan dia berkelana. Ya, orang yang punya integritas nggak semurah itu sayang. The Sun energy. Aku sudah ada anak Nona, aku berjuang, aku mengalah, aku berusaha untuk diam, aku bekerja keras, semuanya untuk dia dan anak. Tapi apa yang dia lakukan? Bahkan di sini aku membuat semua orang berbahagia sampai mengorbankan diriku sendiri. Ten of Pentacle, the Sun energy. Semuanya jadi sampah di depan orang yang tidak tahu harga nilai pengorbananmu itu. Ya, contoh, walaupun kamu kasih tas kremes ke seseorang yang biasanya pergi ke pasar malam, dia nggak akan tahu nilai itu. Dia akan menggunakan tas kremes itu dengan cara yang cukup barbar. Dipakainya buat apa? Bungkus makanan. Dipakainya buat apa? Naruh sampah di situ. Orang yang tidak tahu nilai kita, apalagi sampai mau berkorban untuk dia, itu akan jadi tetap sampah buat dia. Dia nggak tahu nilai. Bahkan dirinya sendiri nggak ada nilainya, nggak punya integritas. Di sini menciptakan banyak pilihan, vice versa. Ini bisa kamu. Seseorang yang butuh drama, butuh validasi. Apapun konsistensi kedisiplinan yang kamu punya, yang kamu tunjukkan ke dia, itu adalah situasi yang sangat membosankan. Itu bukan permainan yang dia mau. You know? Paham? Jadi kalau kamu masuk di kesadaran 4D, 4D, kamu akan lebih ikhlas. Tapi kalau kamu di 5D atau kesadaran 5D, kamu gak akan merasa dia milikmu, karena kamu tahu itu bukan energimu. You know? Ini yang aku mau kasih tahu ya. So di sini tentang kebahagiaan, dopamin, kebahagiaan dia kamu datang pergi, banyak koneksi, terhubung. Di sini kamu
Apa yang kamu punya? Kamu punya pengasuhan, kamu punya perawatan, nurturing energy, goodness energy. Terlihat jelas di sini. Bisa kamu seorang healer yang mampu menyerap energi orang lain. Oke. See? Seseorang yang tidak tahu nilaimu. Oke? Orang yang tidak pernah tahu nilai kita, dia tidak akan merasa berarti. Kehadiran kita tuh sampah buat dia, hanya jadi alat untuk keuntungan dia. Jadi hati-hati dengan siapa kamu terhubung. Apapun kerja keras kamu di sini, tidak ada nilainya. Kamu tetap sampah di mata dia. Two of Cups di sini, the Star Energy, Knight of Wands. Situasinya berbalik, berubah, switch. Seseorang yang tidak pernah menilai dirimu penting, berharga, di sini ingin memulihkan hubungan. Mencoba memulihkan hubungan, melihat masa depan bersamamu. Aquarius di sini. Dia merasa dia cantik, dia ganteng, good looking, famous people. Mungkin punya penghasilan yang cukup bagus. So dia merasa dia bisa memilih siapapun kapan saja dan meninggalkan siapapun kapan saja. Bisa dia merasa dia adalah anugerah buat kamu. Kamu nggak akan bisa dapetin pasangan yang kayak dia. Tapi kamu harus bersedia untuk menghadapi drama-drama emosional yang dia ciptakan. Queen of Drama, King of Drama. So Two of Cups, di sini ada pertemuan antara kalian berdua. Iya, ada di masa sekarang. Knight of Wands, terutama di sosial media. Yes, kalian terhubung di sosial media. Dan di sini kamu secara tindakan energimu di sini seperti memberikan koneksi panas dingin, panas dingin, panas dingin. Oke. Hangman di sini, ya kamu belum melepaskan dia. Oke. Ada energi Virgo, energi Sagittarius. Saya merasa di sini Cancer, kamu merasa benar aman ya, nyaman sama dia. Kalian saling mencintai. Dan memang di sini dia sangat dingin, menarik diri walaupun kalian bertemu bersama di sini. Seperti kalian merasa harus menjaga batasan agar kalian ada di posisi aman gitu. Jadi terlalu dekat ini tidak aman menurut kamu dan menurut dia. Kamu ngasih koneksi energi saat bertemu. Two of Cups ini adalah tentang kamu pengen nggak mau gitu, kayak panas dingin sih. Sementara dia di sini dia bersikap sangat dingin seperti gunung es. Jadi kayak tidak ada kontak secara emosional yang seharusnya itu terjadi, terutama dengan Sagittarius. Energi Sagittarius sangat kuat, konsisten di sini. Juga Aquarius dan Virgo, Leo di sini. You know, this is Aquarius, di energi kamu. Mungkin banyak yang resonate ini yang terhubung dengan Aquarius. Di satu sisi kamu mencintai dia, di sisi lain kamu membenci dia, kamu marah di sini, kecewa di sini. You know, campur aduk. Jadi kayak makanya kamu ngasih panas dingin. Sementara dia cukup percaya diri di sini dan dia cukup merasa dingin. Dia ngasih signal yang freeze di sini ke kamu. Jadi kayak nggak ada kontak emosi. Ya, no hard feeling. Di sini tentang ambil resiko. Ya, so dia ambil resiko walaupun kebingungan di sini untuk terhubung denganmu ya. Kalian terhubung. Terutama di musimnya Virgos. Pertemuan ini terjadi, bisa sudah bertemu di musimnya Aquarius, atau bisa di musimnya Sagittarius, atau musimnya Pisces. Energi major karena cukup kuat energimu, atau bisa di musimnya Taurus energi. Ini ada lagi pertemuan nanti di musimnya Virgos, musimnya Leo, musimnya Virgos lebih intens. Oke, pertemuan terjadi di masa depan. So ini cukup kuat bahwa kalian sama-sama belum bisa membuka hati
walaupun banyak pilihan, walaupun salah satu sudah berusaha menjalani hubungan dengan orang lain, tapi tidak bisa menggantikan posisimu atau kamu yang melakukan itu, vice versa. Oke? Kita lihat energi masa depan. Ya, ini ada pertemuan kembali bersama. Seseorang yang bergerak dengan birahinya di sini. Oke. Ada pertemuan, ada seks, ada cakra seks cukup kuat, energi orange di sini. Cakra seks cukup kuat, Dia balik arah, dia terhubung denganmu. Energi wands di sini api. So ini seseorang yang bergerak dengan birahinya, ya, kalian terhubung secara seksual. Bahasa komunikasi kalian dengan seks di sini. Ya, kita reading couple, so this is about connection dengan cara apapun, termasuk seks di sini. So di sini ada pertemuan. Setelah kalian merasakan perpisahan, dia sangat menyesal, dia berusaha terhubung denganmu, tapi di sini ada pertengkaran. Oke, bertemu, bertengkar, lalu seks. Di sini cukup intens, ya, sangat intens. Seperti kalian berkomunikasi dengan seks, di sini ada cinta. Hubungan yang kecanduan mungkin karena seks. Oke. So di sini ada Page of Swords, Scorpio energy, Sagittarius, Aries, Leo, Libra, Gemini, Aquarius. Saya merasa di sini banyak sekali perubahan tanpa kata-kata. Ada tindakan di sini. Saya ngerasa gini, kamu terhubung sama dia, tapi kamu marah-marah mulu, bawaannya tuh ribut mulu. Tapi kalau kamu pisah sama dia, kamu cari dia gitu loh, kejar dia. Ini heran gue juga sama lu, Cancer. Kenapa punya karakter itu? Beberapa memang punya bibit narsisistik ya. Entahlah, mungkin untuk terlihat superior atau bagaimana. Karena di sini dia mulai berubah. Bisa dia. Ketika kamu sama dia, ini kalian bertemu, bahkan baru bertemu, ini kamu selalu mengkritisi dia. Ya, dia selalu salah di matamu. What's going on, Cancer? Mungkin kamu bisa turunkan ekspektasi kamu ke pasanganmu. Ini sangat menyiksamu, bukan menyiksa dia. Di sini broken heart. Atau kamu mengungkit situasi yang sudah kamu maafkan. Hanya dua pilihan, Cancer. Pilihan pertama, kamu terima dia dengan catatan kamu harus tahu bahwa hatimu terluka. Atau pilihan kedua, kamu tidak terima dia dengan catatan karena kamu mau sembuhkan hatimu dan kamu merasa kamu tidak pantas dilukai, terutama di hatimu. Hanya itu. Kalau kamu terima dia, kamu harus siap terima patah hati lagi, luka hati lagi, perasaanmu yang diabaikan. Tapi kalau kamu tutup akses, kamu sembuhkan lukamu dan tidak ada satupun yang bisa menyakiti hatimu lagi. Hanya itu, hidup ini pilihan. Kamu nggak bisa dapet dia, lalu kamu minta dia berubah, mengkritisi dia, wah itu nguras energi kamu nggak bisa rubah dia. Udah nguras energi, berkat jauh, selesai. Itu sangat berat, hidup yang sangat melelahkan. I told you, it's no good. So pilih apa yang bisa kamu tanggung resikonya, itu aja. Hidup itu pilihan. Ya, kita lihat lagi bottom of the deck, King of Pentacle. Seorang yang nggak bisa diatur kepala batu, tapi memang dia sangat punya magnet secara energi, terutama kemakmuran. The Strength energy. Kamu marah gitu loh, kamu jadi marah-marah, kamu jadi keluar dari karaktermu. Nah, ini ciri-ciri kalau kita terhubung dengan narsisistik. Kita berusaha menceritakan betapa sakitnya hati kita atas perilaku dia yang konsisten. Dengan sadar dia melakukan itu dan menyakiti kita. Dia tidak mau berubah, kita terus mengulangi kritikan kita, rasa sakit kita, kasih tahu ke dia. Tapi dia masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Konsisten. Artinya kamu tidak didengarkan. Kalau kamu mau sama dia, kamu siap untuk menderita. Sakit hati, perasaan yang diabaikan, tripartite di sini. Kalau enggak, ya udah, cut off. Pilihan, ya. Di sini kelelahan mental. Akhirnya dia merasa kamu selalu menyerang dia,
kamu sulit dimengerti. Apakah dia menangkap bahwa dia harus berubah? Informasi yang kamu sampaikan berulang-ulang? Tentu tidak. Dia butuh drama yang membuat kamu sakit hati. Ini bentuk devaluasi dari seorang narsisistik. Agar kamu kecanduan dan mudah dikontrol. Di sini tentang materi. Loh, kan dia yang supply materi, kamu jangan berisik dong. Nah, ini dia. Flirting, manipulasi, bisa tripartite, hubungan yang tidak pernah diberi status, tapi bersama mendapatkan keuntungan darimu, mengeksploitasi kamu sampai habis, lalu menghadirkan orang ketiga atau menyatakan bahwa kalian hanya teman. This is it. Wow. So itu pilihan, sayang. What do you want? What do you need? Oke, apa yang kamu tujuan kamu apa gitu? Kalau kamu ingin menikah, ini bukan orangnya. Kalau kamu ingin bersenang-senang, ini dia orangnya. Tapi kalau kamu masih posesif, ingin menjadi satu-satunya, bukan dia. Ya, I don't like this energy. So di sini tentang perpisahan. Ya, teman hanya sekedar buat happy fun. Ya, having fun di sini, kopi-kopi, ya kan? Oke. It's too dangerous. Sayang waktumu. Kita lihat energi dia. Knight of Cups, Ten of Cups, the Star energy, Hermit energy. Clarify, please. Clarify. Thank you. Oke. Six of Swords. Kamu dibawa liburan sampai ke luar negeri. Tapi di sini tidak ada kontak emosi. Kebenarannya iya. Kamu itu bisa dikasih harapan palsu, bisa kamu selingkuhan, bisa memang kamu dikasih harapan palsu. Dia hanya ingin mengambil keuntungan darimu, mengeksploitasi sumber dayamu, terutama fisik. Karena ini tentang seks. Ace of Wands, Four of Wands, Two of Wands. Seorang yang beroperasi dengan birahi di sini. You know, Page of Swords di sini, dia bicara kok gamblang sama kamu. Ini dia mengkhianati kamu, mengecewakan kamu. Dia bicara. Dia nggak peduli perasaanmu, no kontak emosi. Dan di sini ada Six of Swords. Dia akan tetap memilih seseorang yang sudah lama bersama dengan dia. Atau kalau dia stuck dengan mantannya, dia akan tetap memilih mantannya. Tapi ini adalah sebenarnya alat untuk kamu merasa tidak berharga, tidak berarti, meragukan cahayamu, nilai dirimu, karena kamu nggak punya batasan, supaya dia bisa mengontrol kamu. Jadi dia buat kamu merasa tidak layak. Dia bandingkan kamu dengan orang masa lalunya dia. Seseorang yang masih ingin berpetualang. Walaupun usianya sudah tua, tapi masih senang bermain. Ini jiwa yang tidak berevolusi. Fisiknya menua dengan jiwa yang masih tidak berevolusi, masih kerdil, masih kecil. Dan di sini Knight of Swords. Buat apa kamu stalking mantannya atau masa lalunya atau pasangannya? Karena dia tidak mau denganmu, tidak mau stay, tidak mau ngasih kamu komitmen. Ya, mau ada siapapun di samping dia, itu tidak akan mempengaruhi apapun. Fokus dengan siapa yang kamu hadapi, lalu jaga dirimu. Cut off, pasang batasan. Oke, bestie. Dia memanipulasimu. Dia membuatmu menunggu cukup lama dengan segala cara. Lalu dia berbuat kekerasan di sini, sehingga membawamu kembali pada titik awal. Lalu dia menyingkirkanmu, situasi single, karena harapannya adalah hanya pertemuan, tidak ada kontak emosi. Dia butuh validasi, karena kamu cantik, kamu ganteng, kamu terkenal, bisa, dan dia hanya butuh tubuhmu di sini. Di sini ada pasangan dia yang sudah menikah atau sudah lama bersama dengan dia, yang sangat tahu persis dengan perilakunya, yang akan pergi setelah merasa bahagia. Dia akan melepaskan semua orang
devil yang sudah tidak berguna lagi untuk dia. Oke? Dia hanya mencintai dirinya sendiri. So, apapun yang kamu kerjakan tidak membuat dia bertahan, say. Even itu kamu memberikan seks, apapun yang kamu berikan tidak ada nilainya di mata seseorang yang tidak bisa menilai dirimu. Ya, tidak tahu menilai kehadiran orang lain yang sungguh-sungguh mencintai dia. Di awal hubungan ini sudah bermasalah menurut aku ya. Ya, oke, tapi ini karena general reading tidak resonate untuk semua Cancer. Kita lihat lagi energi Ace of Wands, Five of Cups. Energi penyesalan cukup kuat di energi dia. The Death energy, King of Pentacle, Nine of Wands. Clarify. Thank you. Jadi gini, yang masalah itu bukan di mantannya, bukan juga di kamu. Masalahnya ada di dia. Dia punya kelelahan mental, pola asuh yang salah, trauma bonding di masa lalu yang tidak berani dia hadapi. Dia tidak berani. Oke, so that's why dia punya kepahitan. Orang-orang yang punya kepahitan, trauma, cenderung akan menyakiti orang lain. Karena dia sendiri tidak bisa menerima dirinya, apalagi menerima kamu yang di luar dirinya. So, walaupun dia sudah punya komitmen, walaupun dia cukup punya kemakmuran, punya capability dengan kemakmuran di sini, tapi itu tidak menentukan pendewasaan dari sisi jiwanya. Hangman di sini, hubungan yang digantung, dikorbankan, blocking di sini. Atau apapun yang kamu lakukan tidak ada nilainya. See, Ace of Cups. Dia hanya mencintai dirinya. See, dia mencoba terhubung denganmu. Sudah lama sekali kamu blok dia. The Sun, musimnya Leo, Lion Gate, portal energi. Dia berusaha untuk terhubung denganmu. Musimnya Leo, The Moon di sini. Kamu sudah sangat misterius. Dia sudah pasrah di sini. Dan di sini ada kebingunganmu. Oke. Dia hanya menunggu kapan siklusnya dimulai karena dia punya pilihan lain. Jadi kalau kamu pikir dia akan berubah, dia akan mengejarmu, atau ketika kamu mengejar dia, dia akan berubah untuk tidak menciptakan pilihan lain. Ini sangat konsisten di energi dia. See? So, intuisimu berkata benar, dia punya pilihan lain. See? Untuk apa? Untuk cinta-cinta yang intens dengan seks, pilihan lain. So, dia hanya butuh tubuh seseorang. Karena seseorang yang bergerak dengan birahinya, dia hanya butuh tubuh seseorang di sini. Tidak ada kontak emosi yang berarti. Jadi jangan punya ekspektasi terlalu tinggi dengan dia, Oke, kita lihat lagi energi Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please clarify. Thank you. Energi couple. Gemini energi di sini cukup kuat ya. Leo, Pisces, Libra, Taurus. Mungkin mantan masa lalunya ya. Ada anak. Di sini sih hubungan kodependensi. Dia hanya ingin membuat kamu terkendali. Dia supply secara materi, bisa vice versa, atau disuplai secara emosional. Ketika kamu sudah bergantung sama dia, situasinya di switch di mana kamu yang harus berusaha untuk mendapatkan kebutuhan emosionalmu di sini. Bahkan seks pun jadi transaksi. Kalau kamu melawan dia, protes, kritik, kamu nggak akan dapat seks dari dia. Jadi seks juga dia jadikan alat di sini. Hubungan kodependensi kayak gitu, say. Ya, semuanya kalau bisa dijadikan alat untuk mengontrol pasangannya, untuk bisa dia dapat benefit sebanyak-banyaknya, dia akan gunakan itu. Kalau udah nggak berguna ya dibuang, cari yang baru. Di sini ada pilihan lain. So, mungkin kamu dealing dengan narcissistic. Di sini free yourself. Bebaskan dirimu, jangan mau terikat dengan drama yang tidak ada nilainya. Drama menjijikan. Muter-muter di situ aja. Kalau drama NPD itu kayak gitu.
ya, muter-muter di situ aja. Gaslight, devaluation, kemudian mulai isolation, love bombing lagi, gaslight lagi. Capek itu doang ya. Nggak usah diperjuangkan, bosan. Oke? Dia hanya mencari siapa yang bisa dia gunakan dan dia ambil sumber dayanya. Getting to know each other, mengenal satu dengan yang lain. Kalau sudah mengenal satu dengan yang lain, artinya sudah mengenal diri sendiri sebelum mengenal orang lain. Lepaskan dia, mantanmu di sini. Di sini ada passion yang kuat, terutama tentang anak. Mungkin tentang anak perlu difokuskan. Dia sudah tidak perlu lagi difokuskan. Ya, capek ya hubungan dengan orang lain satu arah, hanya mengambil tanpa memberi. Kita bukan wadah, atau kita bukan tempat rehabilitasi, atau kita bukan bank energi gitu yang bisa ambil, datang dan pergi kapan saja. Oke? So jaga dirimu baik-baik, hargai proses perjuanganmu dengan menutup akses pada orang-orang yang hanya jadi predator energi, apalagi merusak tubuhmu. Itu aja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.